Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wafis Putra. Di sini saya membahas soal OSNK tahun 2023. Nah, jadi di video kali ini saya membahas soal nomor 5 ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita sikat soalnya. Spektrum optik yang diperoleh dari pengamatan ekor debu komet A. Identik dengan spektrum matahari. B. Didominasi oleh spektrum molekul organik. C. Mengungkapkan kehadiran elemen-elemen radioaktif. D. Seringkali menunjukkan kehadiran sodium dan besi. E. Hanya menunjukkan kontinum tanpa garis absorpsi. Oke, jadi untuk teman-teman tahu ini teman-teman harus paham tentang spektroskopi dan paham apa sih komet itu gitu ya. Nah, jadi komet itu ya, kalau misalnya aku gambarin ini ya, ini komet. Nah, jadi seperti ini. Komet itu umumnya dia memiliki eh, dua ekor ya. Yang pertama ini adalah ekor yang terbuat dari ion-ion. Kemudian yang kuning ini itu merupakan ekor yang terbuat dari hmm, debu-debu ya teman-teman. Nah, jadi umumnya komet itu tuh komposisinya itu ada nitrogen, kemudian ada karbon karbon dioksida dan ada karbon monoksida teman-teman. Nah, jadi nitrogen, karbon dioksida dan karbon monoksida ini dia karena menerima energi dari matahari ya, berupa radiasi matahari dan angin matahari, dia eh, atom-atom ini dia mengion ya teman-teman, sehingga dia menghasilkan suatu cahaya. Nah, jadi atom-atom ini dia menghasilkan cahayanya sendiri, atau bisa kita simpulkan kalau spektrum yang dihasilkan itu merupakan spektrum emisi. Nah, oke. Kemudian, kalau ekor yang kuning itu merupakan dari debu-debu. Nah, debu ini biasanya dia memantulkan sinar dari matahari, tapi biasanya intensitasnya sangat kecil ya teman-teman. Jadi lebih dominan yang ekor yang berdasarkan ion-ion ini. Nah, dapat kita simpulkan, jadi spektrum optik yang diperoleh dari pengamatan ekor debu komet itu merupakan spektrum emisi dari molekul-molekul ini ya teman-teman, molekul organik. Nah, jadi kita analisis dulu masing-masing opsinya. Untuk yang A itu identik dengan spektrum matahari, enggak ya teman-teman. Spektrum matahari itu lebih kayak sedikit acak ya teman-teman. Di situ ada garis absorpsinya, spektrum kontinumnya ya gitu ya teman-teman. Kemudian yang B didominasi oleh spektrum molekul organik. Nah, ini bisa kita centangin dulu ya teman-teman. Kemudian C mengungkapkan kehadiran elemen-elemen radioaktif. Nah, elemen-elemen radioaktif itu nggak ada ya, malah kayak jarang di komet ya teman-teman. Dia cenderung itu kayak elemen-elemen yang mendasar gitu, molekul-molekul organik gitu teman-teman, kayak 3 molekul ini. Nah, kemudian yang D seringkali menunjukkan kehadiran sodium dan besi, enggak juga, sama kasusnya kayak yang C, enggak. Dan E hanya menunjukkan kontinum tanpa garis absorpsi, jadi garisnya tuh lurus gitu aja. Kalau misalnya spektrumnya gitu, nggak ada yang jeglong gitu, nggak ya teman-teman. Justru kalau misalnya kita lihat ya, di sini aku kasih gambarnya. Nah, di sini yang pertama di situ ada, sebentar aku pindahin dulu ini.
Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan spektrum dari komet teman-teman. Ya, seperti yang aku bilang, dia banyak kayak spektrum-spektrum emisinya teman-teman dari masing-masing molekul. Kemudian ini merupakan spektrum emisi dari molekul-molekul organik ya teman-teman. Nih, di sini ada karbon dioksida, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman bisa nyimpulin untuk nomor 5 itu paling tepat jawabannya adalah B ya. Bisa dilihat di sini mirip keduanya. Oke. Jadi segitu aja untuk pembahasan dari saya untuk nomor 5. Kita bakal ketemu lagi di nomor selanjutnya. Dadah.